slideshow. Yup. Sudah terlihat, Oke. Bapak Ibu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. AB Susanto yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing dalam forum ini. Saya Indra Muiz, saat ini diberi amanah oleh kampus untuk menjadi rektor dari Bina Insani University. Jadi Bina Insani University ini kalau kita akronimkan, dia menjadi BU. Terdengar dalam bahasa Inggris, jadilah dirimu sendiri, be yourself, atau be you, be yourself. Sedikit promosi ya Pak Moderator ya, mohon maaf. Rektor juga harus memasarkan gitu ceritanya. Harus. Baik, tema diskusi pada hari ini adalah soal digital marketing for COVID-19 survival. Gimana caranya kita, para UMKM khususnya, bisa tetap survive dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini. Baik, saya maju ke slide berikutnya. Wah, ini kayaknya pakai page down, page ya, down, page up. Nah, ya, sentuh. Tidak running ini. Klik aja Pak, klik aja di kursornya, diklik dulu. Oh Klik iya. gitu aja. Tab, terus langsung page down. Klik aja, klik di tengah-tengah di mana gitu, terserah. Nah, ini. Yes, ayo page down. Nah. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Jadi ke depan kita coba diskusi soal bagaimana upaya UMKM kita ini yang tadi dibilang oleh Prof. Ruli dalam kondisi yang memprihatinkan, juga sempat disinggung oleh Prof. Puji bahwa kita perlu melakukan langkah-langkah strategik pembinaan digital marketing kepada UMKM. Nah, itu tujuannya agar pada sesi ini kita dapat inspirasi langkah-langkah ke depan apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa survive di masa COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa saya tuntaskan dalam waktu 30 menit. Kalau Bapak Ibu ada tanya, ada persoalan, nanti ada tentunya sesi tanya jawabnya di akhir sesi presentasi. Dan yang kita akan bahas mungkin ada berkaitan dengan Pak Puji tadi seputar soal pengertian marketing dan digital marketing, persaingan, pandemi dan keberlangsungan usaha, serta implementasi dari digital marketing untuk UMKM. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai dulu dengan definisi dari marketing. Jadi kalau marketing itu menurut saya adalah upaya-upaya pemasar, bagaimana caranya agar brand atau mereknya dikenal oleh pasar. Dalam bahasa Inggris disebut dengan brand awareness. Apapun juga. Jadi bagaimana upaya si pemasar dalam hal ini adalah mungkin pemilik dari UMKM atau mungkin profesional marketer yang di-hire oleh UMKM. Bagaimana caranya pasar mengetahui soal produk dan brand dari UMKM itu sendiri. Nah, yang kedua selain itu, ini terkait dengan brand image atau citra merek gitu. Bagaimana pasar memiliki citra positif terhadap produk yang kita miliki. Nah, upaya-upaya ini adalah ranahnya marketing. Nah, diharapkan dengan brand awareness yang baik di pasar dan brand image yang positif di pasar,
ini nanti akan berdampak dan berimplikasi terhadap penjualan atau selling. Jadi terus terang aja marketing sama selling ini dia tidak sama tapi saling mendukung. Diharapkan dari selling itu bisa terjadi transaksi penjualan dan pembelian ya, yang dampaknya adalah kepada sales volume penjualan, yang dampaknya kepada profit. Jadi orang sales itu ngomongnya sales volume, berapa unit yang mau dijual hari ini. Sementara kalau orang marketing, gimana caranya orang tahu soal brand dan produk kita, bagaimana citra merek kita bagus di pasar. Dan orang sales pasti akan ngomong soal berapa profit hari ini, berapa komisi yang dia dapatkan dan segala macam. Jadi itu dulu yang kita harus sepakati bersama, bahwa soalan marketing, nanti kaitannya dengan digital marketing, ini soalannya adalah soal brand awareness dan brand image. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, usahakan produknya itu bermerek. Ya, barang yang Bapak Ibu jual, jasa yang Bapak Ibu sampaikan kepada pelanggan, itu ada mereknya. Nah, kalau sudah ada produk yang memiliki merek, maka disitulah sentuhan marketing bermain. Nah, jadi merek itulah yang nanti kita akan bangun sampai usia tertentu sehingga dia akan bernilai luar biasa. Jadi tidak produknya saja tapi mereknya. Karena nanti produk bisa kita diversifikasi dari produk A menjadi produk B, dari produk B menjadi produk C, tapi dengan merek yang sama. Maka nilai merek menjadi lebih tinggi seiring dengan pertumbuhan usia dari merek itu sendiri, seiring dari upaya-upaya untuk membangun merek tersebut. Baik, kalau sudah paham soal marketing, selanjutnya kita ngomong soal digital marketing. Nah, apa itu digital marketing? Nah, Bapak Ibu bisa lihat aja itu gambar-gambar yang ada di lingkaran itu, ya, di samping kotak yang berwarna hijau yang tulisannya digital marketing. Itu aplikasi-aplikasi ternama di internet. Jadi kalau Bapak Ibu pemasar telah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada logo-logonya itu dalam kegiatan pencitraan produk, kegiatan pengenalan produk dan brand di pasar, maka sebenarnya itu sudah digital marketing. Selesai, sesimpel itu. Jadi seandainya Bapak Ibu sudah berani mengenalkan produk atau merek Bapak Ibu di Facebook, itu sudah digital marketing. Seandainya Bapak Ibu sudah berani memperkenalkan citra merek Bapak Ibu ke dalam bentuk video di YouTube, itu sudah digital marketing. Sesederhana itu. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu sudah paham tentang apa itu marketing dan apa itu digital marketing. Kalau Bapak Ibu sudah paham, makanya kita bisa lanjut ke gambar atau slide yang berikutnya. Ini Bapak Ibu adalah ocean kalau bahasa Inggrisnya. Laut, ya. Ini menggambarkan pasar sebenarnya. Jadi ada red ocean, ada blue ocean. Red ocean ini kondisi yang persaingan yang sangat ketat ini Bapak Ibu. Pada red ocean ini biasanya antar entitas, antar bisnis atau UMKM, antar produk, ini yang terjadi persaingan harga, banting harga jor-joran ini. Mestinya tidak dalam hal harga kita melakukan persaingan, mestinya. Karena kalau dalam hal harga akan terjadi kondisi seperti red ocean ini, berdarah, cakar-mencakar ini. Ini sangat tidak nyaman. Ditambah lagi dengan adanya sekarang pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Gairah pasar menjadi turun dan kemampuan beli pun juga mengikuti. Nah, ini bahaya ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hari ini saya coba kasih inspirasi tantangan
segala macam untuk segera berpindah ke blue ocean ini. Apa itu blue ocean? Suasana persaingan di pasar relatif tidak kuat. Kenapa? Karena setiap orang sudah punya pasarnya masing-masing. Kenapa mereka punya pasarnya masing-masing? Karena persaingan mereka bukan soal harga. Persaingan mereka soal nilai. Bahwa produk A itu bernilai bagi orang tertentu dan sudah mengelompok juga jadi sebuah pasar. Bagi produk B, dia juga sudah punya pasarnya sendiri. Karena nilai-nilai yang dia berikan bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari orang-orang tersebut. Nah, jadi strateginya bagaimana caranya kita bisa berpindah dari red ocean ke blue ocean. Gitu. Ini sebuah model Bapak Ibu tentang bagaimana kita bisa menuju kepada superior performance agar kita bisa berpindah ke blue ocean tadi. Ya. Jadi coba Bapak Ibu lihat di kotak yang bertuliskan UMKM, perhatikan semua ada tulisan UMKM di situ. Nah, UMKM itu adalah diri Bapak Ibu selaku pelaku dari UMKM, kemudian melakukan analisis internal tentang kekuatan value yang Bapak Ibu miliki saat ini. Karena lagi-lagi marketing juga soal value, soal nilai. Apakah value dari produk yang Bapak Ibu miliki saat ini itu tergolong kepada inferior atau di bawah pesaing maksudnya, atau superior di atas pesaing? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini kan perlu istilahnya sedikit marketing intelligence, sentuhan pemasaran ini ceritanya ya. Kira-kira kalau dibanding-bandingkan produknya Bapak Ibu, jasanya Bapak Ibu, dibandingkan dengan pesaing, itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu dalam posisi inferior atau dalam posisi superior? Apakah nilai yang dimiliki oleh produk Bapak Ibu itu di bawah pesaing atau di atas pesaing? Nah, sekarang kita lihat jalur yang paling bawah. Bapak Ibu bisa lihat jalur yang paling bawah. Apa yang kita lakukan ketika kita temukan bahwa terjadi nilai produk kita itu rendah dibandingkan pesaing? Maka strateginya adalah kita menggunakan kooperatif strategi melalui pendekatan strategic relationship. Kita harus membangun kerjasama dengan pesaing. Kita harus bergandeng tangan dengan pesaing. Kenapa? Karena pesaing kita saat ini tidak bisa kita kalahkan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, kita merangkul pesaing kita. Nah, dengan harapan ketika kita bisa merangkul pesaing ini, kita bisa mendapatkan keunggulan. Apa itu keunggulan yang kita dapatkan? Keunggulan kooperatif atau keunggulan network. Keunggulan kooperatif atau keunggulan network. Disebut dengan CA3. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita bermesraan dengan pesaing kita, kapan perlu bisa menjadi anak angkatnya, orderan nanti kalau melimpah orderan di Bapak angkat, turun ke anak angkat, atau kita belajar bagaimana menjadi sehebat mereka. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jalur tengah. Jalur tengah ini ketika kita menemukan bahwa nilai yang dimiliki oleh produk kita itu superior dibandingkan pesaing, hebat. Nah, strategi apa yang kita gunakan? Ya, strateginya strategi kompetitif. Artinya strateginya betul-betul head to head dengan pesaing kita. Dia mau jual berapa, kita jual segitu juga. Gitu. Artinya ini kita betul-betul head to head, betul-betul perang gitu. Kenapa kita berani mengambil strategi ini? Karena kita secara nilai produk kita di atas. Gitu. Nah, ketika kita menggunakan kompetitif strategi, maka nanti yang luarannya adalah competitive advantage atau keunggulan bersaing. Kita punya produk itu melebihi dari yang dimiliki oleh pesaing kita. Dan ini yang sebenarnya yang kita cari.
ketika kita menemukan bahwa resources yang kita miliki saat ini, sumber daya yang Bapak Ibu miliki di UKM saat ini itu unik, berbeda, unik itu, maka strategi yang dipakai adalah comparative strategy. Artinya strategi membandingkan, biarkan pesaing ya dengan segala nilai unik yang dia miliki melayani customer mereka. Biarkan juga kita melayani customer kita. Kenapa? Karena produk dia dan produk kita itu berbeda. Nah, sebenarnya inilah yang nanti akan membawa kita kepada kondisi blue ocean tadi. Kalau kita sudah punya unique resources yang melahirkan kepada unique produk, maka kita akan berada tentunya di blue ocean. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat CA3 itu adalah di mana kita merangkul. Kalau CA2 di mana kita memukul pesaing. Dan kalau CA1, nah ini kita bersiul, artinya kita bisa berjalan sebagaimana adanya selaku bisnis, dan insya Allah nanti akan memberikan positional advantage atau keunggulan posisi kita di pasar, dan insya Allah nanti akan membawa kita kepada superior performance. Gitu Bapak Ibu. Nah, dalam kaitannya soal competitive advantage ini, saya mau share, ini ada juga slide berikutnya. Klik dulu Pak Rektor. Ya, saya klik. Next ya. Oke, sip. Makasih Pak Moderator sudah mengingatkan. Nah, slide yang berikutnya adalah soal model competitive advantage yang kita mau share ke Bapak Ibu pelaku UMKM saat ini. Jadi sebenarnya entitas atau UMKM itu dia memiliki resources atau sumber daya dan memiliki kapabilitas atau keterampilan. Nah, bagaimana sumber daya yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki ini distinktif, berbeda, menjadi kompetensi yang berbeda dibandingkan pesaingnya. Nah, jadi bagaimana kita punya sumber daya yang ada saat ini, teknologi yang kita miliki, pemodalan, permesinan, dan lain sebagainya, dan kemampuan-kemampuan dari sumber daya manusia kita, itu bisa dijadikan distinctive kompetensi yang nanti akan menghantarkan UMKM kita kepada kehematan-kehematan atau cost minimization, atau bisa juga menciptakan perbedaan-perbedaan dalam hal produk. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah kita akan memiliki nilai atau value creation tercipta. Nah, ini yang kita mau sasar. Kalau hanya kita sudah memiliki value creation, kesananya enak. Mau melakukan apa aja enak nantinya. Mau digital marketing seperti apapun enak. Kenapa? Karena resources, kapabilitas yang melahirkan kompetensi yang berbeda, dan kemudian itu melahirkan keunggulan dalam hal pembiayaan, dan uniknya produk yang kita miliki, itu menjadikan kita sebagai value creation. Nah, jadi sekali lagi kita berjuang bagaimana caranya kita mendapatkan added value, nilai tambah. Karena nilai tambah inilah yang nanti akan mengantarkan kita kepada blue ocean. Kalau seandainya produk kita tidak memiliki nilai ataupun nilainya sama dengan produk yang lain, nanti kita akan terjebak dengan hanya sebatas ngurangin harga, motong harga, dan itu membahayakan untuk keberlangsungan bisnis kita. Nah, jadi saya kasih rumusan soal added value ini, gampang sekali. Yang penting fungsional benefitnya ditingkatkan, emosional benefitnya ditingkatkan, dan nanti kita bagi harganya diturunin.
Kenapa kita bisa nurunin harga? Karena kita cost minimization strategy. Karena tadi lagi-lagi kita memiliki cost advantage. Kita bisa melihat bisnis proses kita mana yang mubazir, yang buang-buang uang itu kita pangkas. Sehingga kita bisa memberikan nilai lebih pengurangan harga, sekaligus kita bisa memberikan secara fungsional ada manfaat. Kalau itu produk makanan, produk itu mengenyangkan. Kalau produk makanan yang lain, produk itu enak. Nah, yang lainnya adalah emotional benefit. Bagaimana orang bangga menikmati produk kita ketika dia menikmati produk kita, dia mau share dengan orang lain di sosial media misalnya. Sedemikian bangganya dia menggunakan produk kita, sampai-sampai ketika dia ada misalnya di menikmati produk kita, dia akan berfoto dan kemudian dengan sukarela menyampaikan itu di sosial media mereka. Itu berarti produk kita memiliki emotional benefit. Nah, bagaimana caranya secara organisasi UMKM ini bisa memperbesar fungsional benefitnya, memperbesar emotional benefitnya melalui program-program yang terukur, sistematik, dan tertata baik. Dan kemudian bagaimana nanti kita bagi dengan penurunan harga. Bagaimana dengan strategi cost minimization dalam ongkos produksi dari sebuah produk, kita menemukan aspek-aspek yang mubazir, dan kemudian kita bisa nanti memberikan potongan harga dengan tetap menikmati profit. Gitu. Nah, dengan adanya added value ini, semakin besar added value-nya, maka insya Allah kita akan bisa ada terus di blue ocean. Itu. Nah, ini lebih jauh soal added value. Bagaimana kita kotak bentuk ini yang di tengah ini itu menjadi semakin besar, itu added value. Jadi cost-nya kita tekan ke bawah, value-nya kita naikin ke atas sehingga kotak yang di tengah ini menjadi besar. Kotak yang di tengah itu yang disebut dengan added value. Ya, ini bukan kotak ya, ini namanya ketupat ya, segi empat ketupat ini ya. Nah, bagaimana caranya kita menekan harga? Mau tak mau kita maximize efisiensi. Jadi secara ikhlas kita coba menganalisis bisnis proses kita, dan kemudian kita menemukan mana-mana yang mubazir, itu kita hapuskan, kita coba untuk berhemat di situ. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa menekan pembiayaan dan kita bisa memberikan nilai added value yang besar kepada pelanggan kita. Itu kira-kira. Nah, ini ujungnya. Ujungnya di sini. Ujungnya adalah customer perceived value. Yang kita mau dapatkan, yang UMKM mau dapatkan, ujungnya di sini. Bagaimana si customer itu, bagaimana kita bisa menciptakan produk kita itu memiliki customer value. Pertanyaannya adalah, apa itu customer value? Customer value itu adalah ketika si customer merasa menang dalam membeli produk kita. Ketika si customer merasa menang dalam membeli produk kita, maka berarti produk kita memiliki customer value yang relatif baik atau tinggi. Kenapa? Karena ternyata si customer itu akan membandingkan antara manfaat yang dia dapatkan dengan biaya yang dia keluarkan. Apa yang dia akan periksa, pertimbangkan, cari adalah manfaat personalia. Misalnya dari SDM-nya UMKM melayani secara baik. Produk benefit, manfaat dari produk-produknya itu bisa memuaskan apa yang dia inginin dan apa yang dia butuhkan. Manfaat layanan, dia sangat-sangat dicerahkan secara informasi dan termasuk citra dari produk. Ketika dia bandingkan, pertimbangkan manfaat-manfaat yang dia dapatkan tersebut,
dengan biaya yang dia keluarkan seperti biaya waktu, biaya energi, biaya psikologis, biaya keuangan yang dia keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut, ternyata customer benefit-nya lebih tinggi dibandingkan biayanya. Nah, ketika itulah Bapak Ibu yang baik, ketika itulah customer kita, produk kita maksudnya memiliki customer value yang tinggi. Nah, inilah sebenarnya yang kita mau cari. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa, maka Bapak Ibu akan ada di blue ocean tersebut. Oke. Lebih jauh, Bapak Ibu pertama kali harus betul-betul tahu dengan customer Bapak Ibu. Rumusannya sederhana saja, cukup tahu di mana tinggalnya, cukup tahu siapa dia secara demografi, cukup Bapak Ibu tahu secara psikografisnya. Kalau akan lebih hebat lagi ketika Bapak Ibu bisa untuk merumuskan sampai seperti ini. Bahwa produk saya ini adalah produk yang akan dikonsumsi oleh anak muda usia 15-25 tahun. Nah, dalam kategori ini dia demografi nih Bapak Ibu. Karena demografi itu terkait dengan usia, gitu ya. Dan yang terpelajar, nah kalau terpelajar ini kan bisa menjadi sifat, gaya hidup, dan gaul, gitu. Berarti ini masuknya ke psikografis. Bisa jadi terpelajar kalau itu rentang usia, rentang pendidikannya, nah itu mungkin masuk ke demografi, tapi dalam hal ini karakter terpelajarnya maksudnya masuknya ke psikografis tadi. Nah, yang berdomisili di Kota Bekasi itu adalah yang masuk ke dalam geografis, ke dalam geografis. Jadi Bapak Ibu, Waktu Pak Rektor. Ya? Waktu. Oke, siap. Berapa menit lagi, Pak? Monggo, mau berapa menit lagi? Waduh, ini oke, siap. Jadi yang berikutnya adalah soal slogan, marketing slogan. Bapak Ibu perlu menemukan marketing slogannya seperti apa, karena ini nanti akan menggiring Bapak Ibu kepada positioning, produk positioningnya. Nah, kalau Bina Insani secara organisasi kita pakai terbaik dan terpercaya. Ya, kalau KFC, jagonya ayam, ini sudah menunjukkan positioning produk dari KFC. Kalau mau dapetin ayam goreng yang bagus, ya yang paling enak, yang paling bagus kualitasnya ya di KFC. Misalnya seperti itu marketing jargon yang pada prinsipnya nanti akan memberikan positioning yang kuat dari produk Bapak Ibu di pasar. Nah, ini soal digital marketing tadi sudah dibahas sama Pak Puji. Saya akan bahas beberapa dari ada 8 aktivitas di dalam digital marketing gitu ya. Dari search engine optimization, social media marketing, landing page management, nanti ada beberapa hal yang saya bahas secara dalam. Nah, misalnya saya ngenalin dulu soal marketing funnel. Marketing funnel ini seperti cerobong, bagaimana Bapak Ibu menggiring pasar dari konsep awareness, sekedar tahu, kemudian menjadi interest, tertarik, dan kemudian menjadi desire, berhasrat untuk beli, dan pada akhirnya mereka beli. Nah, kalau ini digunakan dalam implementasi kepada digital marketing, pada tahap awareness, Bapak Ibu tinggal kirim aja misalnya email tentang produk Bapak Ibu ke 1.000 orang, kemudian dikasih link untuk berkunjung kepada websitenya Bapak Ibu agar mereka bisa melakukan pendaftaran, entah melakukan keinginan untuk beli. Tersaringlah dari 1.000 menjadi 500 orang. Dari 500 orang itu nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam grup WA, dan kemudian grup WA itulah di mana Bapak Ibu bisa tawarkan produk-produk yang Bapak Ibu ingin jual, sampai mereka mungkin dari 300 orang menjadi 200 yang melakukan aksi. Nah, ini adalah marketing funnel yang kita harus bangun secara digital marketing dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi yang sederhana, yang basisnya hampir tidak berbayar. Seperti email, mana bayar? Nggak ada bayar. Seperti WA, nggak ada bayar.
dikombinasiin aja ini sudah menjadi sebuah program pemasaran digital. Nah, ini tadi kita perlu landing page. Di sini Bapak Ibu memang perlu website. Kalau tidak mau berbayar untuk website, ya cukup dengan blog, pelajari blog gratis. Yang penting adalah di mana Bapak Ibu bisa membuat sebuah informasi yang menjual terhadap produk Bapak Ibu di sebuah web atau di sebuah blog yang nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke media-media tadi yang saya sebutkan seperti email, seperti WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga mereka tertarik untuk berkunjung kepada situs blog atau website yang Bapak Ibu buat. Nah, berikutnya soal SEO, Search Engine Optimization ini adalah bagaimana caranya Bapak Ibu ketika orang di Google mencari sesuatu, Bapak Ibu muncul sebagai rank yang pertama atau yang kedua. Karena ketika Bapak Ibu di dalam Google Search ada posisinya di posisi atas, kemungkinan Bapak Ibu lah yang akan dikunjungin terlebih dahulu. Nah, upaya-upaya ini ada yang sifatnya sangat teknis, butuh sentuhan orang IT melalui aplikasi-aplikasi, ya. Tapi ada juga yang dilakukan dengan cara ini. Jadi EWOM, Electronic Word of Mouth. Bagaimana caranya orang membincangkan produk Bapak Ibu sehingga rasa ingin tahu mereka membuat mereka berkunjung ke situsnya Bapak Ibu, ke website atau ke blognya. Sehingga terjadi e-word of mouth. Mungkin di media sosial terjadi perbincangan yang sangat meriah mengenai produk-produk Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan EWOM yang akan mengangkat SEO atau peringkat Bapak Ibu di Google Search. Nah, yang saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu coba bangun komunitas-komunitas online yang siap akan mengangkat SEO-nya Bapak Ibu, yang siap akan memberitakan kabar baiknya Bapak Ibu di media-media sosial mereka dengan cara membuat online community. Dan pada akhirnya saya hanya bisa berkata, sampai bertemu di puncak kesuksesan, see you at the top, dan saya yakin kalau kita berusaha, kita bisa. Yang penting bukan apa yang kita tahu, tapi yang penting adalah apa yang kita bisa lakukan dari apa yang kita tahu. Action. Demikian Bapak, Ibu, para peserta seminar yang saya muliakan. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor Piu. Ya, luar biasa sekali. Informasinya menarik sekali begitu. Siap, dan Pak. Saya berharap pasti ada sesuatu yang menarik lagi dari Pak Isdianto. Monggo Pak Isdianto silakan masuk. Saya matiin dulu. Oke, monggo Pak Is. Waktunya sampai jam 3. Semoga nanti pas jam 3 Pak Sandio Uno langsung hadir. Monggo silakan. Pak Is. Pak Is. Halo Pak Is. Pak Is. Masih mati. Hah? Ya masih masih mute. Gimana tuh Pak Is? Ya. Ya. Monggo. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Wisanto, dan juga narasumber yang lain yang hadir dalam kesempatan ini, juga teman-teman UKM dan peserta seminar. Yang paling penting pada kesempatan hari ini adalah pandemik COVID-19 ini merupakan momentum. Menurut saya ini momentum yang barangkali mungkin tidak pernah dipikirkan dan
momentum